Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in, amma ba'du. Di sini saya akan menceritakan salah satu kisah sahabiah dari 35 biografi sahabiah, yakni Hansa. Hansa adalah ibu yang mengharapkan pahala atas kematian 4 anaknya dalam perang Qasidiyah. Tanpa iman, manusia bak bulu diterpa angin kencang, tak mampu bertahan, ikut kemanapun angin berhembus. Tanpa iman, hidup seseorang tiada mempunyai nilai, resah, jemu, bingung, tidak mengetahui hakikat diri sendiri, ataupun rahasia keberadaannya. Ia tidak tahu siapa yang mengenakan pakaian kehidupan kepadanya, kenapa pakaian itu dikenakan kepadanya, dan kenapa pakaian itu dilepas darinya setelah seberapa lama. Tanpa iman, manusia tidak memahami, telinga tidak mendengar, dan mata tidak melihat. Tanpa iman, masyarakat tidak mengubahnya seperti rimba, meski kilauan peradaban memburat di sana. Sebab kehidupan dunia hanya untuk orang paling kuat, bukan untuk orang mulia atau bertakwa. Masyarakat seperti ini adalah masyarakat yang penuh kesengsaraan, meski menyimpan berbagai perangkat kesejahteraan dan kemakmuran. Hansa mengubah 2 atau 3 syair, lalu saudara kandungnya terbunuh, Muawiyah bin Amr. Setelah itu, saudara seayahnya terbunuh, Sakhr. Hansa lebih mencintai Sakhr karena ia dikenal santun, murah hati, dan dicintai kabilahnya. Ceritanya, ia memerangi Bani As'ad, lalu ditikam Abu Sur al-Asadi, hingga membuatnya sakit selama setahun. Setelah itu, Sakhr meninggal dunia. Hansa mengubah bait-bait alergi meratapi kematian saudaranya ini. Bersama kaum dari Bani Sulaiman, Hansa datang lalu masuk Islam bersama-sama. Ia sedih karena ketinggalan banyak sekali kebahagiaan, menyesali usia yang telah berlalu jauh dari cahaya Islam. Namun, ia bertekad untuk menembus seluruh kebaikan yang terlewatkan, bertekad untuk mengorbankan apa yang punya demi membela agung ini. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang kesabaran Hansa dalam menghadapi kematian 4 putranya dalam perang Qasidiyah. Kita telah mengetahui bagaimana kesedihan Hansa atas kematian saudaranya, seperti apa remuknya hati dan kobaran api batin dalam dirinya. Namun, semua itu berubah menjadi kesabaran yang dibentuk oleh keimanan dan diperindah oleh ketakwaan. Sehingga ia tiada berputus asa atas kehilangan kesenangan di kehidupan. Mereka ini adalah anak-anaknya, belahan jiwanya, dan tali kolbunnya. Mereka berempat pergi menuju Qasidiyah. Di antara wasiat yang disampaikan ibunya adalah, "Anak-anakku, kalian masuk Islam dalam kondisi patuh dan berjihad secara sukarela. Demi Allah yang tiada lillah, yang berhak diibadahi dengan sebenarnya selain dirinya. Kalian adalah anak-anak seorang lelaki dan perempuan. Leluhur kalian tidaklah buruk dan nasab kalian pun tidak berubah. Ketahuilah, negeri akhirat lebih baik daripada negeri fana. Sabarlah, kuatkanlah kesabaran kalian, tetapkanlah siaga dan bertakwalah kepada Allah agar kalian beruntung. Kala kalian melihat perang telah menyisingkan pakaian hingga ke lutut dan mengobarkan api di atas tanduk-tanduknya, maka terjunlah ke tengah-tengahnya dan sekaranglah intinya. Niscaya kalian meraih keuntungan dan kemuliaan di negeri kekekalan." Kala pagi tiba, mereka berperang dengan hati nan kuat dan fanatisme mulia. Kala ada di antara mereka yang lemah, yang lain mengingatkan wasiat ibunya, si wanita tua itu. Mereka pun meraung bak singa, melaju bak anak panah, bangkit bak petir, dan turun laksana putusan Allah terhadap para musuh-musuhnya. Mereka tetap seperti itu, hingga satu persatu di antara mereka gugur menjadi syahid. Apalagi kalau bukan keimanan yang diletakkan Nabi di hati orang-orang mukmin, hingga mengalihkan mereka dari dunia kebodohan menuju alam idealisme nan tinggi, nilai-nilai luhur, akhlak-akhlak mulia, dan kerinduan akan ridha Allah. Setiap permulaan pasti akan ada akhirnya. Namun, alangkah indahnya
jika kisah seseorang diakhiri dengan kematian yang berpegang teguh pada tauhid Islam. Hansa tidur di atas ranjang kematian setelah mempersembahkan 4 anak-anaknya untuk Allah dengan rela hati dan menghalap pahala agar menjadi salah satu penghuni syurga. Sebab Rasulullah pernah berkata, siapa mengharap pahala atas kematian 3 anaknya, maka ia akan masuk syurga. Seorang wanita bertanya, yang mengharap pahala atas kematian 2 anaknya bagaimana? Yang mengharap pahala atas kematian 2 anaknya juga masuk syurga. Namun, Hansa bukan hanya mengorbankan 2 anaknya, melainkan 4 anaknya. Namun, Hansa bukan hanya mengorbankan 2 anaknya, tetapi 4 kesatrianya. Maka, selamat untuk Hansa dan sekali lagi selamat. Semoga Allah meridhoinya dan selalu membuatnya senang dan menjadikannya syurga Firdaus sebagai tempat kembali. Hikmah yang dapat kita ambil dari cerita Hansa adalah kita harus senantiasa bersabar dalam setiap kondisi yang kita alami. Seperti firman Allah, Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Dan ingat, Allah tidak akan menguji hambanya melebihi batas kemampuan yang dimiliki oleh hambanya. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Dan jangan lupa untuk selalu menyaksikan kisah-kisah sahabiah lain yang tentunya tak kalah menarik dan lebih menginspirasi. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.